Oke baik, Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Gregorius Umujimi Pajama dengan NIM 2124108. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan web yang pokok bahasannya CSS dasar bagian 2. Yang pertama ini teman-teman ada background image. Nah, background image ini kita bisa taruh gambar di belakang di backgroundnya dia di coding ini seperti ini saya tunjukkan. Nah, background image gambar ini kita ambil dari file ini yang kita taruh dalam folder pertemuan 6 praktikum ini. Kita masukkan di sini URL gambar, kita copy, tempel ke sini, terus padding. Nah, padding ini kita bisa ubah-ubah teman. Nah, seperti itu. Jadi kita rubah 20 px atau 10 px. Terus ada width. Width ini kalau kita rubah ini width jadi 10%, dia turun ke bawah, yang jadi backgroundnya hanya setengah aja sedikit di sini. Kalau kita 100% berarti dia full semua. Terus ada height kita pakai 500 px. Kalau kita hanya pakai 50 px teman-teman, dia hanya di atas sini aja di background image yang tulisan judulnya dia ini background image. Tapi kalau kita pakai 500 dia menyeluruh sampai di bawah. Terus ada background repeat dan background size. Background size ini ukurannya dia. Coba kita rubah-rubah ya, dia semakin kecil di sini. Kalau kita kasih 175 sama, dia menyeluruh. Terus di div class content H1 background image, di tag P ini kita pakai lorem ipsum. Seperti ini. Nanti dia akan muncul paragraf, kata-kata. Nah, ini kalau kita mau penuhi background image-nya dia sampai di lorem ipsum ini bisa. Kalau tidak juga kita bisa ganti di sini yang saya bilang tadi. Bukan salah. Di ini. Kita mau pakai 50 atau terserah teman-teman mau pakai berapa. Ini pakai 500 untuk fullnya dia. Oke baik teman-teman, yang kedua ada background image gradient. Nah, background image gradient ini untuk pewarnaan gradient, warna-warna ya seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ada merah, hijau, kuning. Nah, di sini teman-teman, dari kita pakai background image gradient tadi ini, kita taruh dia punya stylenya linear gradient to right, berarti ini ke kanan, dia punya apa semua ini kita kasih ke kanan. Dia punya warna gradient di sini kasih menyeluruh lah. Nah, kalau saya ini tadi saya perkecil teman-teman untuk lihat ini. Kalau tarik begini dia full semua. Ini kita pakai warna merah, hijau dan kuning. Sama juga seperti yang saya jelaskan teman-teman. Di padding ini kita bisa rubah. Ya, kita pakai 15. Nah, dia full panjang sampai sana. Kita pakai 10, dia hanya yoi. Width, height, width tadi untuk ini. Kalau kita hanya pakai 10%, dia hanya muncul ini warna merah aja. Dia setengah, dia tidak full ke kanan. Tidak menyeluruh dapat. Jadi kita harus pakai 100%. Untuk height-nya dia untuk tingginya dari atas ke bawah kita pakai 60, dia hanya dapat di sini aja. Ya, setting teman-teman, dia hanya dapat di background image, tulisan background image. Tapi kalau kita pakai 600, ya dia dapat full. Begitu teman-teman.
Terus kita pakai div sama juga tadi kayak di background image yang pertama. Hanya yang kita rubah di sini kita pakai ini teman-teman, background image linear gradient. Sedangkan yang background image ini yang kita taruhkan gambar tadi kita jadikan komentar, kita garis miring bintang dia supaya dia tidak masuk dalam codingan, dia hanya komentar biasa. Yang berikut ada opacity. Nah, opacity ini elemen di HTML yang bisa diatur transparansinya menggunakan properti opacity. Nah, seperti ini teman-teman, kita style yang pertama, body paddingnya kasih 0, marginnya kasih 0. Ini untuk margin untuk kita geser-geser ya teman-teman. Padding yang dia punya besar kayak ini, dia tambah besar. Kalau kita kasih 0 ya 0 begini, dia sesuai rata ini. Terus div padding 0 px, marginnya juga 0 px, background color RGB 239 padding. Nah, yang muncul di sini teman-teman yang kita taruh di artikel 1 ini, background colornya warna biru, opacity-nya 0,5. Nah, ini sudah teman-teman. Opacity ini kayak kasih blur dia teman-teman. Jadi itu ini kita taruh 0, dia biru terang tuh teman-teman. Kalau kita tambah 0,5 ya, dia agak blur. Bukan blur, maksudnya dia gelap kayak abuan begitu. Birunya di belakang. Terus size-nya 200. Ini kalau kita taruh 20, ini perubahannya teman-teman. Dia hanya di atas. Kalau kita taruh 200 dia full. Kita bikin kembali sama dia. Terus border style-nya dia kita pakai solid. Border width 2px. Terus pakai border radius. Nah, border radius ini kalau kita tadi teman-teman bisa lihat di sini dia kotak biasa, dia garis siku lurus. Kalau kita pakai ini border radius 20 px yang pertama, maka dia akan berbentuk ini, melengkung. Terus dia punya yang kedua kita kasih 0 supaya dia garis siku begini teman-teman. Kan kita mau bikin stylenya seperti itu. Kalau kita taruh 15, nah ini teman-teman, dia bulat begini. Dari 20 px yang ini bulat seperti ini. Nah, ini juga ikut bulat. Tapi kalau kita kasih 0 dia 0 px. Nah, begini teman-teman. Dia di sini yang melengkung, di sini dia garis siku tajam. Sama juga yang ini untuk bagian kiri yang ini, yang 0 px yang ini yang untuk melengkung kanan bawah ini. Sama juga di artikel 2 teman-teman, sama persis yang kita taruh di artikel pertama. Opacity-nya kita taruh 0,5 supaya dia agak buram. Terus dia punya kelas artikel kita pakai lorem ipsum ini untuk di kata-kata paragraf di dalam sini. Sama juga yang di artikel 2. Yang berikut ada value dan unit. Nah, value dan unit ini teman-teman saya tidak codingkan. Mengapa? Karena value ini sama kayak seperti value ini dia kayak nilai yang ini berapa px begitu. 200 px, 10 px, 20 px, 0 px, ini yang dinamakan dengan value. Sedangkan unit itu yang isinya dia yang dalam sini. Nah, yang berikut ada writing mode. Writing mode ini
Ya, ini writing mode ya teman-teman. Writing mode ini digunakan untuk menentukan cara menentukan cara membaringkan teks. Tadi kayak di sini di apa? Opacity tadi. Kalau di opacity teman-teman, sorry itu hasil darinya. Opacity dia rata begini, dia berdiri begini. Sedangkan di writing mode dia tidur. Kita bikin dia tidur seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Sama juga dia punya ini apa? Codingan. Hanya kita matikan atau kita beri komentar di opacity. Selain itu kita pakai codingannya sama. Terus di writing mode-nya kita tambahkan writing mode, tag writing mode ini atau writing mode vertical LR. Nah, ini kayak seperti ini kalau kita ganti teman-teman. Nah, itu kan dia kalau kita pakai yang vertical RL, nah dia bikin teman-teman lorem ipsum. Terus kalau kita pakai yang LR, nah dia punya tulisan lorem ipsum ini dari bawah sini teman-teman, dari sini ya, kayak atas begini. Oke. Yang berikut ada overflow. Di sini overflow ini dia kita bikin ada dia punya ini teman-teman ya, ada kursor untuk naik turun. Kita bikin kursor naik turunnya. Nah, kita ambil juga codingan, kita copy codingan dari opacity tadi dengan writing mode, hanya kita beri komen di opacity supaya dia tidak termasuk di sini. Dengan writing mode-nya dia kita tambahkan overflow auto ini teman-teman, overflow auto, makanya dia menghasilkan ini. Coba lihat ya, kalau kita hilangkan overflow auto tadi, dia tidak ada, dia punya scroll. Untuk kita bisa scroll ini, kalau tulisan lorem ipsumnya ini ke bawah, banyak ke bawah. Nah, ketika kita pakai overflow auto ini, kita bisa, kalau banyak dia punya paragraf, dia punya kata-kata, kita langsung apanya dari sini. Begitu. Yang artikel 2 ini kita bisa tambahkan juga. Tambahkan sama seperti yang artikel 1 ini, kita taruh overflow auto. Nanti dia akan jadi seperti ini. Ada kursornya dia. Yang berikut ada pseudo element selector. Nah, ini teman-teman ya, pseudo element selector. Ya, dimana pseudo element selector ini kunci untuk menambah selektor ke bagian tertentu dari elemen yang terseleksi. Misalnya begini, pseudo element. Coba kita jalankan hasil recordingan. Ya, kayak ini ya teman-teman. Kita taruh stylenya, background color aqua, border stylenya solid, border radius 10 px, border colornya blue violet, color untuk warna dia brown, padding 5 px, text decoration wavy. Terus kita pakai font family-nya sistem UI, sistem Blink Make System Font. Terus di style lagi ada border color. Ini dia tidak muncul teman-teman di sini.
karena yang kita seleksi ini yang bagian ini, background color yang warna aqua ini. Yang kedua ini yang visitatnya dia ini tidak terseleksi, tidak masuk dalam tampilan begitu. Hovernya color coklat, background colornya coklat. Terus kita bisa di header sini kita tambahkan link Facebook. Nah, jadi ketika kita klik dia masuk ke Facebook begitu. Kalau kita ada tersambung internet langsung ke Facebook. Begitu teman-teman. Terus yang berikut ada link. Di link ini mana sudah linknya? Oke, baik, yang berikut ada list HTML. Nah, di sini list HTML. Nah, di mana saat membuat daftar kita sering menggunakan elemen list. CSS memiliki beberapa properti yang bisa digunakan untuk mengubah list. Yang pertama ada di sini list style type. Nah, list style type ini teman-teman untuk munculkan ini jempol ini. Coba ketika saya hapus ini. Nah, teman-teman bisa lihat jempolnya hilang. Terus list style position ini untuk posisinya dia. Kita pakai ini. Inside ya, itu untuk posisinya dia ini, kasih rata. Nah, ini kita bisa tambahkan di tab LI lorem ipsum, terus LI lagi lorem ipsum. Ini yang satu-satu ini kita tambahkan di sini teman-teman. LI 1 kita hapus ini. Nah, tulisan satunya dia ini kita tambahkan di dalam tag LI, atau bebas kita mau taruh tulisan apa, kita mau ketik apa, bebas. Yang berikut ada tabel. Nah, jika kita ingin mengatur border pada tabel, kita bisa menggunakan border pada tabel TR, TH, TD, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini. Saya ingin membuat tabel nama dan nilai. Kita style dia tabel TR, TH, TD. Border stylenya solid, border width 2px. Marginnya 0 untuk geser-geser ke samping kiri kanan atau ke tengah, kita kasih 0 aja. Paddingnya 0px, border collapse. Text align-nya left dalam TH. Terus TD-nya text align center. Ini text align center untuk ke tengah. Kalau kita gini kita kasihnya apa, dia ke kiri, kayak kita pakai right. Ini tidak seimbang. Kalau kita pakai center, nah dia seimbang, sama rata semua. Terus TR hover, background colornya kasih terserah bebas warna apa. Terus nama nilai. Nah, seperti ini teman-teman. Yang berikut ada from.
from.html. Ya, from ini saat kita membuat from, elemen input yang kita buat semua bisa diatur menggunakan box model di CSS. Selain itu, khusus from terdapat pseudo classes yang dikhususkan untuk input from. Ini hasil codingannya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan di video pertama, cara membuat tabel itu yang ada username, passwordnya. Cuman ini tidak pakai garis tabel, dia kita di luar pakai bebas dia. Pakai label ini seperti yang Pak kirim pada materi. Username ini kita hapus ini ya, itu yang terhapus teman-teman. Jadi ini bebas kita mau taruh apa di sini. Kita mau bikin selain taruh username, password dan submit ini, kita bebas mau taruh kata-kata apa di sini, stylenya dia. Terus kita pakai input type-nya dia submit, nilainya submit. Ya, jadi kita submit, dia minta isi username dan passwordnya kita. Oke, yang berikut ada konten. Nah, konten ini properti yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Nah, kayak begini teman-teman ya. Kita taruh Umbu Joni pada di style ini, konten test, konten before-nya dia Umbu, sebelum itu after-nya Joni. Nah, Umbu ini yang pertama, Joni yang terakhir. Terus kita pakai tag p-nya dia, kelas konten, ini konten. Nah, kalau saya taruh ini berdempelan ini p yang akhir di ini belakang konten, maka di sini juga Umbu spasi ini spasi konten, tapi yang di konten dan Joni dia tidak spasi deh teman-teman. Jadi supaya dia spasi kita bisa enter taruh dia ke bawah, atau kita bisa ubah dia lewat ini teman-teman. Sorry di sini kan. Ya, seperti itu teman-teman. Yang berikut ada counter. Counter ini sangat cocok untuk membuat penomoran tanpa kita harus melakukan secara manual. Ya, seperti ini ya teman-teman codingannya. Ya, ini kita style dia. Kita berikan style H1. Pertama body counter set judul 0. Terus H1 judul, counter incrementnya judul, counter resetnya subjudul. Yang membuat dia muncul ini H1 judul, terus H2 nya kita taruh subjudul, nanti dia akan jadi seperti itu. H1 1.1 subjudul, 1.2 subjudul, 1.3 subjudul. Terus kita ulang lagi, taruh H1 lagi judul, nanti dia akan muncul 2 judul, 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya seperti itu teman-teman. Yang berikut ada filter.html. Nah, di filter sini teman-teman kita bisa style dia width 250 px. Ini untuk ukurannya dia. Kalau kita taruh 250, ukuran gambar yang saya pakai ini gambar gereja,
dia besar, kalau hanya 25 dia mengecil. Dia kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau kita taruh 250 dia besar seperti ini. Filternya kita kasih blur 10 px saja. Ini bebas kita mau atur dia punya blur berapa px di sini. Terus filter. Nah, di dalam body ini kita taruh tag image src, kita taruh gambar ini seperti yang saya taruh gambar gereja yang kita sudah taruh dalam folder pertemuan 6 praktikum 4 ini. Tinggal kita copy terus kita tempel dia punya ini apa di sini, dia akan muncul. Terus yang di bawah ini, paragraf di bawah ini, kata-kata ini kita pakai tag p lorem ipsum. Oke, yang berikut ada import. Import.html ini sebenarnya kita sudah tahu untuk menambahkan kode CSS dari external file kita bisa menggunakan tagline. CSS juga memiliki kemampuan untuk mengambil kode CSS dari luar menggunakan add rule, di mana harus ditetapkan sebagai ditempatkan di bagian atas atau kode CSS. Nah, oke, ini import teman-teman. Ya, saya ambil panggil dia dari ini tadi, dari hello CSS. Kita bikin file baru lagi, terus kita copy yang ini, copy dia punya H1 dan H2, terus kita panggil file eksternal tadi bersih. Style import URL hello CSS. Hello CSS ini yang kita panggil dari sini teman-teman. Terus ini dia punya H1 tag p, bebas kita mau taruh kata-kata apa, saya pakai lorem ipsum. Yang berikut ada cascade HTML. Ya, di sini dimana cascade saat kita menggunakan CSS kita harus tahu konsep bernama CSS. Cascade adalah logika bagaimana web browser mengumpulkan properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan ke elemen yang dipilih. Ini teman-teman stylenya A1 color black important. Nah, ketika kita pakai tag important ini teman-teman, maka itu yang akan muncul di tagnya dia, yang akan muncul di dia punya hasil codingannya dia ketika kita tampilkan. Kita show preview, misalnya saya hapus ini, bukan taruh di black begitu, maka dia akan muncul satunya itu brown. Terus yang berikut ada layer.html. Nah, di layer.html ini fitur di dalam CSS Cascade di mana kita bisa membuat layer seperti tumpukan, di mana posisi layer bisa diurutkan sesuai dengan yang kita mau. Coba jalankan codingnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Style layer import URL. Ini kita import dari layer CSS ini teman-teman. Ya, di sini di layer CSS tidak banyak yang kita coding, kita hanya langsung taruh layer A, H1 color, kita pakai warna apa terserah kita, terus layer B begitu di colornya terserah kita mau pakai warna apa. Terus kita tinggal taruh dia punya apa yang kita mau tampilkan di sini, kita taruh dia punya judulnya dia, ini judul, H2-nya ini subjudul. Nanti warna yang muncul yang kita panggil dari layer ini apa tadi, layer .css.
Oke, baik teman-teman, sekian dari penjelasan materi CSS dasar bagian 2 dari saya. Shalom dan terima kasih.